Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Welcome to my YouTube channel. Ini gue lagi di jalan perjalanan pulang dari kantor, dan sekaligus seperti biasa sharing-sharing dikit. Daripada gabut, mending dipakai buat sharing. Jadi kali ini gue lagi pakai settingan GoPro yang sama seperti video settingan GoPro malam hari gue kemarin. Yang membedakan hanya ada di sharpness-nya menjadi high, sebelumnya medium. Jadi kalau medium masih agak kurang tajam di malam hari. ISO 6400 masih sama. Untuk settingan colornya GoPro, tapi barusan sih gue coba, kayaknya masih terlalu gelap ya. Memang benar-benar harus flat. Cuma gimana ya, waktu editing nanti gue mau cobain naikin lagi saturationnya gue mau coba naikin supaya warnanya nggak terlalu pucat. Itu aja sih. Jadi ya sepertinya harus ada perbedaan siang dan malam, yaitu berubah color dan ISO. Itu soal perbedaan settingan GoPro. Gua mau bahas soal NMAX gue ini. Jadi singkat cerita, gue ambil di 2017 motor ini. Waktu itu gue posisi masih di Jakarta dan standar setelan touring lah ya. Mulai main mesin baru-baru ini aja di Bandung. Dari tahun berapa ya, 2021 kayaknya gue baru coba main mesin. Banyak banget versi dari NMAX ini, dari mulai setelan touring, custom, setelan San Mori juga ada. Jadi nanti kita bahas satu persatu. Ini sharing singkat aja kali ya, mengisi kegabutan gua. Jadi dulu NMAX ini pernah 200 cc. 200 cc gua pakai TDR yang 63 dan stroke up punya BRT. Kalau nggak salah beda 6,1 mili ya stroke-nya ya. Gak ada masalah waktu itu gue bore up, sama sekali gak ada masalah. Full waktu itu sampai ke head. Jadi boleh dibilang dulu itu speknya 200 free ya, 63 free. ECU pun pakai Araser. Masalahnya hanya satu, sempat telat ganti oli. Jadi nah, ini gue mau coba langsung sharing nih, kenapa oli itu bisa sampai telat. Jadi patokan gue waktu itu di kilometer, teman-teman. Jadi patokan gue waktu itu di kilometer. Gak sadar bahwa gue sering lewat area yang macet. Nah, jadi itu juga harus jadi pertimbangan, bahwa bekerjanya mesin, bekerjanya oli itu gak cuma pas lagi jalan, pas lagi macet pun dia terus bekerja tuh. Makanya waktu itu pun gak jebol, yang kalah hanya di ring sehernya, ring pistonnya. Jadi
Singkat cerita, agak ngebul putih waktu itu karena ring pistonnya udah mulai aus, udah mulai kalah, udah mulai lemes ya, udah mulai lembek. Sebenarnya tinggal ganti ring sehar aja udah cukup sih. Cuma waktu itu lagi musim-musimnya spek motor yang 155 tune up. Lagi musim, lagi rame tuh 155 tune up. Jadi lagi beradu-adu, berlomba-lomba bikin mesin yang nggak naik cc tapi akselerasinya maksimal. Di situ challenge lah, mulai ngulik 155 standar tune up. Ya lumayan, habisnya jadinya habis lumayan banyak tuh waktu itu. Gua lupa, nanti gua coba korek-korek lagi ya. Tapi intinya waktu itu sampai ke akhirnya udah selesai deh tuh. Dapat settingan yang paling pas, yang paling enak, 155 tune up. Paling kenceng deh buat harian touring gitu ya, paling aman. Nah, waktu itu udah dapet yang aman, enak, mulai gatel lagi ya namanya. Nah, ini tips juga nih. Kalau kita udah ngerasain bore up, kemudian di standarin lagi, sekenceng-kencengnya pasti kita akan gatel lagi teman-teman untuk di bore up. Ya udah, akhirnya gue mutusin untuk di bore up lagi, tapi dengan spesifikasi standar harian touring. Jadi gue bakal bahas spesifikasinya nanti di video terpisah ya. Yang jelas saat ini spesifikasi motor gue adalah bore up 63 mm, artinya 183 cc secara kubikasinya, 183 cc, tapi untuk harian dan touring. Jadi benar-benar yang lainnya standar tuh. ECU pun gue masih pakai standar ya, cukup hanya penyesuaian di injektor aja. Cukup banget kok, so far aman banget. Spek kayak gini enak banget sih, gak terlalu panas gitu ya. Mau diajak jalan kemana juga masih aman, masih tenang, masih nyaman lah. Mau diisi Pertamax juga masih oke. So akhirnya ya udah, gua mutusin ya udahlah, toh gua dipakai sehari-hari buat kerja juga kan. Jadi ya udah, gua cukup mendandani dan merawat saja. Selain itu gua udah merasa cukup. Performa juga udah cukup. Ya kalau soal fashion, gonta-ganti zaman, gonta-ganti model ya kita lihat aja nanti ya. Tapi yang jelas semua part yang gua modif itu sesuai fungsionalitasnya. Kalau nggak berfungsi ya ngapain, atau mengurangi fungsi dari motor ini ya gua gak ganti biasanya. Lebih ke fungsinya aja sih, sesuai dengan peruntukan motor ini yang gua pakai sehari-hari kerja, kadang jalan, riding, touring. So gua bakal bahas spek-speknya. Mau spek yang dulu boleh, spek yang sekarang oke juga. Gua bakal bahas semuanya di video terpisah. Dan mungkin cukup video kali ini, video sharing kegabutan gua di pulang kerja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like, comment, and share video gua, dan support gua, subscribe gua di channel Haris Kalza _ pakai underscore ya.
Oke, gitu aja. Please teman-teman subscribe gua, karena subscribe itu gratis guys. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.